Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kumaha tadi teh? Kumaha tadi teh? Ingat terus kan. Ini asli. Kabulukan jadi kabulukan. Cangkel atau gini? Cangkel. Alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salat ya. Kajian kita tentang salat. Kita sudah mempelajari tentang kewajiban mentaati perintah menjaga sholat. Jadi menjaga sholat itu sebuah perintah yang wajib kita lakukan. Kemudian kita juga mempelajari tentang faidah dan fadilah menjaga sholat serta ancaman Allah bagi orang yang tidak menjaga sholat. Lalu kita juga mempelajari tentang lalai sholat yang dapat menjadikan pelakunya itu bisa saja sholatnya tidak sah atau tidak diterima sholatnya, atau bahkan dia terancam dengan azab jahanam di Bukit Goya bagi orang yang melalaikan ibadah sholat dalam arti mengakhirkannya, tidak melakukan dengan berjamaah ataupun tidak menjaga rukun dan syaratnya serta tidak mengupayakan kekhusyuannya, kecuali kalau yang bersangkutan memang berniat untuk melakukannya di waktu yang kedua. Hari ini kita akan melanjutkan kajian itu, yakni tentang kondisi di mana kita tidak bisa melakukan sholat secara normalnya. Apa yang mesti kita lakukan atau apa panduan yang benar terkait dengan kondisi di mana kita tidak bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya. Hukum dasarnya adalah bahwa wahadal hukmu yakunu mulaziman li sholati fi jami' furudiha. Jadi menjaga syarat, menjaga rukun ya. Syarat itu taharah, rukun itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu normalnya itu wajib dijaga sepenuhnya, sesempurna mungkin. Bahkan ada orang yang oleh Nabi disuruh sholat 3 kali gara-gara tidak sempurna menjaga tumaninah. Rukuna sembarangan, i'tidalna sembarangan, sujudna sembarangan, penuh ketak tidak baca mungkin subhanallah juga. Oleh Nabi SAW orang itu disuruh sholat lagi sampai 3 kali, dan akhirnya diajarkan oleh beliau bahwa kalau kamu sujud itu yang benar sujudnya, kalau ruku itu ruku yang benar, i'tidal itu yang kerasa sampai otot itu kembali ke tempatnya. Kalau ruku pastikan otot itu memang di ruku, kalau i'tidal pastikan otot kembali kepada i'tidalnya. Jangan sampai cuman sakolebat. Itu bisa membatalkan sholat masalahnya. Kan rugi kita kalau sholat hanya begitu, dan sholat kita dianggap batal atau dianggap tidak sholat. Sangat rugi sekali. Nah, di antara yang wajib kita perhatikan adalah kewajiban, coba baca di sini, ajizan ajal hakikiyah. Jadi ketika orang tidak bisa sholat secara normal karena kondisi tertentu yang lemah, tapi ajizan hakikian, benar-benar lemah, benar-benar tidak mampu, bukan karena merasa tidak mampu. Beda antara tidak mampu dengan merasa tidak mampu. Falahu an yantakil ila ghairihi bisababil ajz. Ketika orang merasa tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu, dia boleh untuk beralih dari rukun sholat yang sempurna kepada yang rukhsah. Dari Umran bin Husain, Rasulullah SAW disebutkan qala kanat bi bawasir, ketika beliau mengalami ambeien, bawasir itu berarti ambeien.
Fasa'atun Nabi, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat yang orang ambeien. Malah Nabi menyuruh sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Karena sholat sambil berdiri itu rukun. Ingat, sholat sambil berdiri itu rukun. Fa in lam tastati, kalau kamu tidak sanggup, fa qa'idan, maka sambil duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin, kalau kamu tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Walakin hadzal intiqal min hukmin ila akhar bisabil ajzi yang bagi an yakuna bi fiqhin wa dirayah. Tetapi mengganti berdiri yang rukun dengan duduk itu harus didasarkan atas ilmu dan dirayah. Orang sholat kan rukunnya berdiri, dia duduk. Maka perpindahan dari duduk ke berdiri atau pergantian kondisi dari duduk ke berdiri itu harus di atas ilmu dan dirayah. Harus di atas ala fikhin, di atas fikih yang benar, tidak dengan perasaan. Saya mah hayang duduk, mah tidak bisa. Rada hoream dia poe salatna tidak bisa. Bisa batal salatnya. Tapi di atas ilmu dan di atas fikih yang benar. Qala Syekh Syinqiti rahimahullah, Syinqiti ini ulama Madinah, guru dari guru besar ilmu hadis sekarang di Madinah. Bahkan ayahnya Amin Asy-Syinqiti, ada Muhammad Asy-Syinqiti, orang Mauritania, ulama besar di Madinah. Yaqulul ulama, beliau mengatakan bahwa para ulama telah sepakat al-masyaqqatu masyaqqatani, yang namanya susah, yang namanya sukar, yang namanya sulit itu ada dua. Masyaqqah itu kan sulit, ada dua. Ada masyaqqatun maqdurun 'alaiha, ada sulit yang masih bisa dilakukan, dan ada sulit yang ghairu maqdur 'alaiha, yang tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi kesulitan itu ada dua. Ada kesulitan yang masih bisa dilakukan, ada kesulitan yang sudah tidak bisa dilakukan. Fal masyaqqatu ghairul maqdur 'alaiha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ijma'an. Kalau kesulitan yang memang sudah benar tidak bisa dilakukan, itu sesuai dengan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seluruh ulama sepakat boleh orang mengambil rukhsah. Tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau memang sudah tidak bisa berdiri, ya, kalau memang sudah tidak bisa berdiri boleh duduk. Tapi kalau yang kedua, wal masyaqqatu ghairu maqdur 'alaiha wal masyaqqatu maqdur, adapun masyaqqah atau kesulitan yang masih bisa dilakukan, maka itu menjaga rukun sholat berupa berdiri itu adalah fardu, wajib, tidak bisa dialihkan kepada duduk. Wal masyaqqatul maqduru 'alaiha tanqasimu ila qismain, dan masalah atau kesulitan yang tidak bisa dilakukan, sudah tidak bisa dilakukan, maka dia juga terbagi dua. Yang pertama adalah kesulitan yang masih bisa dilakukan meskipun ada kesukaran dan merasa berat. Wa rukhsah lahu an yatruk, maka dia boleh meninggalkan yang fardu tadi. Masih bisa tapi berat banget, misalkan berat banget, dikun itu sangat sempit, sangat tidak bisa dilakukan gitu, maka dia boleh rukhsah untuk sholat sambil duduk. Wasani antakuna maqdurun 'alaiha la yalhaqul insan bi haraj. Tapi kalau masih bisa duduk dan dia tidak kepayahan, tidak sampai sesak dadanya, tidak sampai berat badannya, masih bisa berdiri, maka para ulama mengatakan hadhihi yalzam fiha bitaqlid, maka dia masih wajib untuk melakukan sholat dengan berdiri. Jadi yang namanya sulit itu ada dua, ada sulit yang masih bisa dilakukan, ada sulit yang sudah tidak bisa dilakukan. Kalau sulit yang sudah tidak bisa dilakukan, ini ijma, silahkan ambil rukhsah. Tapi kalau sulit yang masih bisa dilakukan, kalau masih bisa dilakukannya ada masyaqqah, ada keberatan, sangat berat, pun ada kesempitan dalam jiwanya, dalam dirinya, maka silahkan ambil rukhsah. Tapi kalau kesulitannya masih bisa dilalui, dia masih bisa berdiri dan tidak sampai merasa sakit banget kalau berdiri, maka dia masih wajib melakukan fardu rukun al-qiyam fi shalah, berdiri ketika sholat. Kan kita sudah mengurutkan rukun sholat itu apa? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua apa? Berdiri bagi yang
Mampu, itu rukun yang kedua. Maka kalau rukun itu dilanggar, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Wa qad takun sababan li butlani sholat, bisa jadi itu sebab sholat kita menjadi batal. Wa min hadhihi rukhas allati tasahala bihan nas al-yaum, inilah rukhsah yang kebanyakan orang meremehkan hal tersebut. Walam takun ma'rufuhu, dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Qabla indati uqudi minaz zaman, di beberapa tahun terakhir ini. Jadi orang hanya sekedar misalkan tidak kuat berdiri, tapi sebenarnya bisa berdiri, maka dia wajib untuk tetap dalam rukun dasarnya, yaitu berdiri. Tapi kalau sudah berdiri sakitnya luar biasa, sampai sesak, sampai nggak bisa menahan diri, baru itu boleh untuk duduk. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika sakit keras itu beliau masih melakukan sholat sebagaimana biasa, bahkan dikawal oleh dua orang sahabat Nabi SAW. Itu artinya Nabi itu sudah rukhsah, sudah boleh tidak sholat itu di masjid, dan sudah boleh tidak sempurna sholatnya. Tapi karena beliau mengajari kita, ada masalah yang masih bisa dilakukan, ada masalah yang sudah tidak bisa dilakukan. Kalau kesulitan yang masih bisa dilakukan, wajib kita menjaga standar dari rukun sholat itu, yaitu al-qiyam fi sholat, menjaga berdiri ketika sholat. Tapi kalau sudah tidak mampu, memang betul-betul tidak mampu, sakit dan sesak, maka dia boleh ngambil rukhsah. Itu keterangan dari Syekh Asy-Shinqiti mengutip dari pendapat qala al-ulama, para ulama mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, yang namanya sulit ada dua, sulit yang masih bisa dan sulit yang sudah tidak bisa. Sulit yang sudah tidak bisa seperti lumpuh, seperti mohon maaf mungkin patah, mohon maaf mungkin pincang, mohon maaf mungkin terjatuh dan lain sebagainya, atau sakit berat. Sulit yang sudah tidak bisa dihindari, maka itu dia boleh ambil rukhsah. Tetapi sulit yang masih bisa dilakukan, maka itu dia tetap wajib menjaga rukun sholat yang kedua, yaitu al-qiyam, berdiri. Kalau sakit seperti saya pernah kan sakit berat tuh, sakit rasanya kalau gitu tuh bisa duduk ya? Sakit banget. Nah bisa duduk. Tapi kalau masih bisa berdiri pada kondisi lain selain sholat, berdiri. Kalau masih bisa berdiri pada kondisi lain selain sholat, berdiri. Itu namanya masyaqqah maqdur 'alaiha. Itu masih nama kategori kesulitan yang masih dapat dilakukan. Tapi kalau kesulitan yang sudah tidak dapat dilakukan, itu semua sepakat ijma, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dikhawatirkan oleh penulis buku ini adalah bahwasanya banyak orang menggampangkan ketika dia tidak merasa enak duduk atau berat untuk duduk, berat masih bisa dikendalikan, ambil duduk. Dan ini banyak, enggak di kita, di Saudi juga banyak pada begitu. Di negara-negara lain juga sama. Merasa saya mau duduk aja lah sholatnya. Padahal berdiri itu rukun sholat. Ini yang banyak orang lalai. Berdiri itu rukun sholat, bagian dari rukun sholat yang kalau ditinggalkan bisa batal. Kalau berdirinya bisa, ya saya kan kalau bersunat kadang-kadang duduk. Ya. Berdirinya kalau masih bisa lakukan berdiri. Ruku sujudnya turun naiknya yang berat. Ruku sujud lakukan sebagaimana sempurna ruku sujud, kecuali kalau sudah ada kesulitan yang memaksa, yang tidak bisa kita melakukan hal itu secara sempurna. Karena ruku sujud bagian dari rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan maka dia adalah membatalkan sholat, kecuali sudah kategori tidak bisa, ataupun masih bisa tapi sesak dan sulitnya minta ampun. Di sini disebutkan harajun wadhiqun wa ana, berat, sakit dan sesak. Nah, baru itu kategori walaupun masih bisa tetapi boleh mengambil rukhsah. Jadi kesimpulannya ada 3 kondisi orang memperlakukan qiyam fi shalah. Yang pertama, orang yang masih bisa meskipun sakit wajib dia berdiri. Yang kedua, orang yang benar-benar tidak bisa maka boleh dia ambil rukhsah. Yang ketiga, orang yang berat tetapi tidak menimbulkan sesak atau sakit banget ataupun kondisi tertentu yang membahayakan, maka dia masih wajib untuk berdiri melakukan rukun sholat yang bernama qiyam. Kalau yang ini pertama kan berdiri, kemudian setelah sujud saya sering melakukan gitu karena begitu mau berdiri ngomong gitu teh, karena akhirnya nggak duduk aja kita. Ya.
Setiap kita tentunya tahu kadar masing-masing ya. Setiap kita tahu kadar masing-masing. Kalau memang dia berdiri ketika itu jatuh vertigo dan kemudian jatuh, ya sebaiknya boleh ngambil rukhsah dulu. Tapi yang saya ingin tegaskan di sini itu kadang orang menganggap enteng, disangkanya berdiri itu sunnah. Disangkanya berdiri itu hanya kesempurnaan. Disangkanya berdiri itu adalah hanya afdhaliyah. Bukan. Berdiri itu rukun. Berdiri itu rukun. Rukun itu adalah penyangga ibadah. Kalau tidak ada, batal ibadahnya. Termasuk sholat sunat itu kan? Sholat sunat juga sama. Tapi kan ada sholat sunat yang sambil duduk. Sholat sunat sambil duduk bagaimana? Sambil duduk 1 rakaat kayak gitu. Sholat sunat, sholat mutlaqah kayak gitu. Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Sholat itu lakukan prosedur sebagaimana mestinya. Mau wajib mau sunnah. Mendingan tidak sholat sama sekali daripada dia tidak menjaga rukunnya. Maksud saya begini, mau sholat sunnah tapi kita dalam kondisi yang tidak bisa berdiri dan sakit lah. Ya udah, saat itu dia tidak perlu sholat sunnah. Daripada ketika sholat sunnah dia tinggalkan rukunnya. Yaitu rukun yang tadi Bulatul Ihram berdiri sampai salam ya. Jadi setahu saya tidak ada perbedaan sama sekali antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Perbedaannya itu adalah hukum menunaikannya. Kalau fardu itu adalah rukun Islam, kalau yang sunnah itu adalah ma wazaba 'alaiha. Kalau dilakukan dia dapat tambahan dan dapat kesempurnaan, kalau tidak maka dia tidak berdosa. Tetapi pelaksanaannya kalau sudah prum wajib mengikuti standar. Di kendaraan, Di kendaraan, turun dari kendaraan. bukan kereta. Nah, kalau itu kan jujur. Kalau itu ada rukhsah tersendiri. Kalau itu ada rukhsah tersendiri. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan, kalau sholat wajib beliau turun dari kendaraan dan sholat sempurna. Kalau beliau masih di kendaraan, di onta atau di baglah, beliau sholat sunnah dalam keadaan duduk di kendaraan. Jadi sholat sunnah dibolehkan duduk di kendaraan, bukan di tempat di tanah, bukan. Sekali lagi hadis Nabi SAW memberikan informasi kepada kita, boleh sholat sunnah sambil duduk, tapi bukan di masjid, bukan di rumah, di kendaraan. Di kendaraan, ya. Yaitu hadis dalam kitab Kifatul Akhyar, Nabi SAW manakala menemui sholat sunnah, beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Kenapa duduk? Karena dia tidak mungkin berdiri di atas onta. Seseimbang apapun orang sholat nggak mungkin di atas onta. Tapi kalau sholat wajib beliau turun dan sholat secara sempurna. Jadi perintah Nabi kepada sahabat tadi yang kena bawasir, kena ambeien, Nabi menyuruhnya untuk berdiri. Kamu ambeien, iya berdiri. Kalau kamu benar-benar nggak bisa berdiri karena ambeienmu, baru kamu boleh duduk. Kalau kamu nggak bisa juga, baru kamu boleh berbaring. Dan Nabi sendiri dikawal oleh sahabatnya ketika sakit, tergopoh-gopoh, dipayang begitu, tergopoh-gopoh, dan sholatnya beliau menyempurnakan sholatnya. Kecuali kalau sudah tidak kuat, tidak sanggup, maka beliau duduk. Jadi sehingga kesimpulannya adalah kita tidak boleh menggampangkan atau menyepelekan, meremehkan, langsung mengambil rukhsah untuk duduk sementara kita masih bisa berdiri. 5 ada sebabnya, li'annal qiyama ruknus shalah. Karena berdiri itu bukan sunnah, bukan mubah, bukan anjuran, tapi rukun sholat. Wa ruknu idza turika sababun libutlan sholat. Dan rukun apabila ditinggalkan menjadi penyebab batalnya sholat seseorang. Jadi ini pelajaran buat kita juga semuanya, agar kita tidak sembarangan dalam mengambil rukhsah rukun, ya, rukhsah rukun. Lain berbeda dengan rukhsah yang memang sudah ada rukhsah, seperti misalkan sholat wajib ketika safar 4 jadi 2, itu rukhsah dengan sendirinya. Asal safar dia rukhsah. Ataupun misalkan sholat yang 2 sholat susah dilakukan secara mandiri, maka digabungkan, dijamak namanya. Itu juga rukhsah dengan sendirinya ketika safar, ketika ada hujan, ketika ada hajat yang mendesak, dan ketika ada kondisi tidak aman ataupun kondisi yang mengharuskan kita menjamak sholat kita. Tapi pada kondisi itu rukhsah dengan sendirinya. Tapi kalau rukhsah berdiri karena dia rukun, maka mengupayakan semaksimal mungkin sampai kita mentok batas kita tidak mampu, barulah kita boleh sholat sambil duduk. Sambil duduk itu maksudnya di lantai ya? Duduk
lantai boleh, di kursi boleh. Duduk mah bebas. Di kursi boleh, di lantai boleh. Kalau duduk itu gimana apa namanya nyamannya orang tersebut. Duduk di lantai boleh, duduk di kursi juga boleh. Yang nggak boleh itu adalah mengganti rukun berdiri, rukun qiyam dengan duduk tanpa kesulitan yang berarti, tanpa kesulitan yang ghairu maqdur alaiha. Jadi kesulitan tuh mungkin ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Yang namanya kesulitan itu ada kesulitan yang masih mampu, ada kesulitan yang sudah tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu itu sudah dengan sendirinya rukhsah. Kalau kesulitan yang masih mampu, maka dia masih tetap diharuskan menjalankan kewajiban melakukan rukunnya. Itu mampu dan tidak mampu. Berikutnya adalah wahya rukhsatu shalah 'alal kursi was salatu 'alal kursi fiha tadbi'un li iddatil umur. Orang yang sholat di atas kursinya tanpa masyaqqah yang benar-benar tidak bisa dia lalui, dia telah menghilangkan beberapa fardu di bawah ini. Ditekankan oleh penulis begitu. Al-awwal, fal qiyamu li sholatil fardi fardun 'alal mustati. Berdiri ketika sholat bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu, fardun itu merupakan sebuah kewajiban. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk sholat kepada Allah dengan penuh ketawaduan dan ketundukan. Jadi perintah berdiri itu dari Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah ketika sholat dengan penuh ketundukan. Walil hadis sabiq adzikr sholli qa'iman, juga perintah Nabi kepada orang yang ambeien, sholatlah kamu sambil berdiri. Jadi ada sahabat curhat, ambeien sholat berdiri, kalau nggak bisa baru fa'ilam tastati baru duduk. Dan walil abdi an yatrukal qiyam idza ta'adzara alaihi aw wajadat masyaqqatan haqiqiyatan halal qiyam. Hanya orang yang punya masyaqqah hakikiyah saja yang boleh sambil meninggalkan perintah untuk berdiri. Seseorang boleh yatruk meninggalkan al-qiyamah berdiri idza ta'adzara kalau tidak bisa alaihi aw wajadat atau mendapatkan masyaqqatan haqiqiyatan, permasalahan kesulitan kesukaran yang hakiki, yang betul-betul ya. Halal qiyam. Wa illa faman shalla jalisan wa huwa qadir al-qiyam fala sholata lahu. Jika seseorang mampu berdiri tapi dia sholatnya duduk, fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Berarti batalah sholat itu, sholatnya batal. Di sebagaimana penjelasan di atas ini hanya merinci dalil per dalilnya. Wa qad su'ila Maimun bin Mahran mahadul marid an yusalli jalisan faqala haddu law kanatid dunya ta'lin alaihi lam yakum ilaiha. Sampai ulama besar Maimun bin Mahran, ini termasuk ulama rujukan di di dalam ilmu fikih, ditanya mahadul marid, apa batasan si sakit supaya duduk, supaya sholat boleh duduk? Faqala hadduhu law kanatid dunya tu'rad lahu lam yakum ilaiha. Kalau sekiranya dunia sudah tidak bisa lagi menampung dia berdiri gitu. Jadi dunia masih ajak menantung, bukan emang gitu. Kata saya Maimun bin Mahran. Tapi kalau dunianya sudah mau hancur, dunianya sudah gempa bumi misalkan itu, gempa bumi oyang. Apalagi yang sekarang itu diancam diperingatkan itu megatrust. Nah, baru begitu tuh. Kata Syekh, itu apa? Saking menunjukkan bahwa kondisi kita boleh duduk itu kalau berdiri sudah tidak bisa lagi dunia menopang kita. Artinya sangat ketat begitu. Fala tasihu sholatul qa'idal mustati al-qiyam walau ma'a qalili min al-masyaqqah. Maka tidak sah sholat orang yang sanggup berdiri lalu dia sholatnya duduk, meskipun dia punya masyaqqah, kesulitan, tetapi kesulitan itu masih bisa dia lalui. Fahadi takadu la takhlu minha ibadatun minal ibadat. Karena setiap ibadat punya kesulitan. Setiap ibadah itu sulit, Pak. Setiap ibadah. Nah, kesulitan itulah yang disebut dengan taklif. Kesulitan itulah yang disebut dengan penghambaan itu. Orang sulit melakukan, memaksa diri melakukan, itulah penghambaan. Disebut taklif, pembebanan. Ibadah kan beban sebenarnya. Ibadah itu beban. Kalau dalam bahasa fikih, dalam bahasa syariat, ibadah itu beban. Yang nama kegoleran ibadahnya.
disuruh nantung, disuruh sujud. Pada hakikatnya ibadah itu adalah taklif pembebanan. Maka kalau ibadah itu berat, ya itulah hakikat ibadah. Itulah sejatinya arti ibadah. Melakukan sesuatu yang taklif bagi dia, berat bagi dia, beban bagi dia, tetapi dia lakukan itu sepenuhnya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang nikmat mah cuma nikah, Pak. Yang lain mah berat. Kata nikah tetap berat, kadang napahan. Tetap berat nikah juga napahan kan begitu. Nikmat soalnya ketika nikmatnya, kalau sulitnya tetap sulit masih kena. Jadi pada hakikatnya ibadah itu taklif, dan taklif itu artinya adalah pembebanan. Taklif namanya. Taklif itu pembebanan. Kallafa yukallifu taklifan, pembebanan. Ibadah itu memang taklif, pembebanan. Kalau nanti bicara ada yang taklifnya gampang, ada yang taklifnya, itu mah nanti urusannya lain itu urusannya bab ihsan. Ketika ibadah, saya emang nggak merasa berat karena penuh dengan kecintaan, dengan syukur, dengan harap, dengan cemas. Itu nanti babnya di ihsan. Ini kita sedang membahas fikihnya. Secara fikih ibadah itu taklif, pembebanan. Tapi secara secara ihsan, bahasa kerennya mas secara tasawuf atau secara sufi lah begitu. Itu ibadah itu nikmat. Ibadah itu adalah sebuah tanda cinta dan syukur. Iya, itu nanti babnya ihsan. Kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Bab ihsan itu pembahasannya. Tetapi secara fikih, secara hukum, ibadah itu pembebanan. Ya kan, orangnya harusnya tidur, dia sholat. Orang harusnya kegoleran, disuruh berdiri. Orang yang harusnya bekerja, dia suruh sholat. Pembebanan. Nanti urusan belakangan ketika enggak, saya mah senang sholat itu, saya mencintai sholat. Iya betul, tapi itu bahasanya bukan di fikih. Nanti ada lagi bahasanya di bab ihsan. Nah kata beliau ini fala tasihu sholatul qa'id mustatil akhirih bal inna yusam inda ma shalla qa'idan fi akhir maradin lahu fa huwa sallallahu alaihi wasallam madakhala masjid yuhada baina rajulain. Ketika Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sakit yang parah, di akhir maradin, di akhir sakitnya, beliau masih berdiri. Lihat, beliau masih berdiri. Shalla qa'idan, beliau berdiri. Kalau sudah parah ketika akhir masanya, beliau sholat baru duduk. Awalnya itu berdiri, kemudian duduk. Nabi SAW ketika sholatnya di akhir masa sakitnya, itu beliau baru duduk qa'idan. Fahuwa sallallahu innama dakhala masjid yuhada baina rajulaini wa rijlahu takhattani bil ard ay la yastati hamla rijlaihi. Ketika Rasulullah SAW mengambil duduk salatnya, ketika beliau la yastati hamla rijlaihi min al ard, ketika kakinya sudah tidak bisa menopang badannya. Jadi geus norok-tok, kakinya tuh sudah tidak kuat menahan badannya, baru beliau salat duduk. Hamla rijlaihi min al ardi min syiddatil marad, saking sakitnya beliau. Jadi kalau ditanya kapan Rasul mengambil sholat duduk, ketika beliau merasa kakinya sudah tidak bisa menopang badannya untuk berdiri. Berarti kan kondisinya sudah sangat serius gitu. Syiddatil marad, saking sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama sakitnya tidak sakit, selama masih kakinya kuat berdiri, Rasul tidak pernah melakukan sholat sambil duduk, tetapi tetap sambil berdiri. Saking menjaganya kesempurnaan sholat. Yang kedua, wa man ta'adzara alaihi al-qiyam wa shalla qa'idan kama fil hadis sabiq fala yasqut anhu fardhu sujud kama jaa. Ini ditanyakan oleh Pak Haji tadi. Barang siapa yang ta'adzara uzur, tidak bisa berdiri untuk sholat, lalu dia sholat duduk, sebagaimana cerita yang tadi kita ceritakan, fala yasqut anhu fardhu sujud, itu tidak yasqut itu tidak menghilangkan darinya fardu sujud, kewajiban bersujud. Tadi pertanyaan tadi. Bahkan orang yang sudah mengambil rukhsah sholat duduk, tetapi itu tidak menjatuhkan atau tidak menghilangkan, tidak menegasikan fardu sujud, kewajiban bersujud. Kama ja'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhami ala jabhati, dan seterusnya. Dan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW memerintahkan orang bersujud itu dengan meletakkan, menempelkan 7 anggota badan ke lantai. Pertama kening,
sab'ati azum. 7 tulang itu harus nyampe ke tanah. 1 kening ya. Sambil menunjukkan asyara biyadihi ila anfi. Ibnu Abbas sambil ngasih contoh sama ininya nih. Hidung. Itu anggota pertama itu jidat sama ininya ya gitu. Wa asyara biyadihi ila anfi. Wal yadain, lalu 2 tangan. Ini 1 2 ya. Wa atraful qadamain, dan ujung qadamain ini 3 ya. Wala nakufasiyab wa syar, dan tidak menahan atau melipat pakaian juga rambut. Jadi maksudnya ketika sujud itu jangan sengaja jangan sengaja dilipat ketika mau sujud. Jadi berapa itu? 4, 5 7 ya, sudah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota sujud. Kata Ibnu Abbas, aku diperintahkan Nabi untuk sujud di atas 7 tulang itu, sab'ati azumin. Fahada hardu fardhi, sujud itu batasan minimal orang bersujud. Faman kana yastati sujud, barang siapa yang masih bisa sujud, maka sujudlah meskipun sholatnya duduk. Walau sholat qa'idan, ada keterangan meskipun sholatnya duduk. Fala yuji'uhu, itu tidak mencukupinya. Al-ima bi, tidak mencukupinya asal sekedar gini aja. Kalau masih sanggup sujud, tidak cukup sujud begini. Fala yuji'u fala yakfihi, tidak cukup baginya. Bal yajibu alaihi an yasjuda 'alal a'dhumi sab'ah, maka bahkan dia diwajibkan untuk sujud di atas 7 tulang tersebut yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas. Fa illa, jika tidak, fa sholatuhu batilah, maka salatnya batal. Jadi meskipun kita punya keringanan rukhsah boleh salat duduk kalau kita tidak bisa berdiri, dan batasan tidak berdiri itu kalau kaki sudah nerotok tidak bisa nopang badan, maka boleh duduk. Kalaupun bisa duduk tapi sujudnya masih bisa, sujud dengan sempurna. Karena sujud adalah fardu, dan fardunya sujud batasannya adalah 7 tulang yang diperintahkan. Wala nakufu, dan itu jangan terhalang oleh pakaian atau oleh rambut. Jadi orang sujud rambutnya jangan menghalanginya. Sebelum sholat siapkan dulu rambut itu jangan menghalang. Maka pakai peci, Pak, pakai peci. Ada orang menyepelekan peci. Nah, sholat peci dan naon aja. Itu sunah aja jadi. Peci itu muruah, walaupun bukan bagian dari sah tidaknya sholat. Peci itu muruah. Kata para ulama, orang yang tidak pakai peci itu tidak pakai muruah ketika sholatnya. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kalau bisa mandi peci, itu muruah seorang muslim. Ya. Di dalam sebuah keterangan disebutkan tidak boleh kepala ini tidak ditutup apapun. Ada keterangan begitu, tidak boleh kepala kita orang muslim tidak tertutup apapun. Maka tutuplah kepala kita dengan apapun ketika kita di sholat atau di luar sholat. Maka peci mah kalau bisa dipakai, kecuali memang kondisinya ya tidak bisa pakai peci. Di helm kan susah pakai peci, di haridang kan dilepas. Jadi di sholat dia dianjurkan, di luar sholat itu sebagai muruah. Muruah itu marwah. Penyelamat lagi tadi. Ya. Penyelamat banyak kasus. Penyelamat juga. Kita mau dosa aduh pakai peci. Tapi ada cerita lucu di daerah Braga itu ya. Ada yang ditawarin, Pak, mangga Pak, sindang heula. Mana itu apa lain pakai peci? Mohon pada nu kamar juga pakai peci. Kalau di Jogja kejadian Ustaz makan daging anjing. Oh gitu. 3 kali katanya. Dia karena dia nggak ada tanda-tanda keislaman di pakaiannya. Yang keempat kalinya dia bawa istri. Makan tuh karena enak satenya dengan istrinya pakai gini Pak. Begitu dia mau masuk ke warung sate anjing itu, ditegur sama tukang parkir. Salah saya tadi. Nah, ini mas kayak anjing. Jadi namanya itu disamakan tukang anjing. Iya betul. Itu banyak terjadi kasus begitu. Betul. Tentu kalau pakai peci juga kadang parkir tuh nggak diminta ustaznya. Banyak kejadian kalau pakai peci parkir nggak mau minta itu. Oh nggak, aja gitu. Itu diminta. Jadi preman dia segan kalau orang pakai peci. Tapi pecinya kalau peci nu ngaplek nu istilahnya apa? Peci gaul-gaulan bukan peci biasa aja, peci standar. Kamu di jenggotan mah wah kos mau dipenta parkir mangga Pak. Di doa nawe.
Jadi pakai peci itu ketika sholat itu sebagai kesempurnaan muruah. Di luar sholat juga sebagai muruah, menjaga kita supaya tidak liar lah gitu. Pakai peci. Syekh Utsaimin bahkan sampai menegaskan orang kalau pakai tidak peci itu seperti kehilangan muruah. Orang kalau tidak pakai peci itu kehilangan Muruah tuh. muruah itu apa ya? Mungkin kehormatan. Nggak ada padanan Indonesia itu. Tapi muruah itu dari kata marun itu manusia. Jadi nilai manusia itulah muruah. Marwah mungkin mendekati marwah. Marwah mendekati. Jadi orang jaga muruah itu tidak mesti babnya bab hukum gitu. Ini hukumnya kumaha henteu. Jadi muruah mah di atas hukum. Muruah itu di atas hukum. Jadi tidak ada aturan. Ini muruah. Contoh begini. Kalau ada orang pakai peci atau mungkin tidak pakai peci tapi dia berjenggot misalnya. Masuk bioskop. Masuk bioskop. Haram atau enggak haram masuk bioskop? Tidak ada keharaman masuk bioskop, tidak ada dalilnya kan. Kecuali filmnya jelas-jelas terlarang. Atau masuk apalah tempat biliar cuma main doang atau apalah. Itu tidak haram, tetapi muruahnya tercoreng. Masa ustadz main biliar? Masa muslim ke tempat apa di sana ada makan-makan yang produk Israel misalnya? Muruah. Ustaz pakai celana pendek main layang-layang. Nah, Ustaz pakai celana pendek, kukurilingan, itu muruahnya nggak ada. Jadi bab itu mah jangan ditanya dalil, jangan ditanya kok gitu, jangan. Itu muruah babnya. Kok Ustaz nggak ada muruahnya? Gitu. Jadi muruah itu sesuatu di atas hukum. Dan muruah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya muruah. Orangnya punya kehormatan diri. Nah, termasuk pakai peci itu bagian dari muruah. Kalau orang pakai peci, dia muruahnya terlihat. Ada imam besar misalnya, dihormati. Dahar mie ayam di pinggir jalan kira tuh. Menang atau menang dahar mie ayam pinggir jalan? Menang. Wah, saya tidak melanggar hukum, tapi muruahnya jatuh. Muruahnya jatuh. Kok bisa imam besar makan mie ayam di pinggir jalan? Marinagong. Atau ayah di ahli sholat, ahli masjid, minumnya sambil berdiri, tangan kiri lagi. Nah, muruahnya itu yang tercoreng. Bukan kesolehan, tapi muruahnya tercoreng. Baik, kita lanjutkan terakhir. Wal amrul akhar annahu man kana yastati'u sujud ala ba'dil a'dhumi sab'ah falaysa lahu tarku sujud bil kulliyah. Fa fil hadis an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum an fajtanibu wa ma amartukum bi fa'alu minhum ma mastata'tum. Nah, ini kesimpulannya gini. Kalau ada sebuah ibadah itu fardu, lalu kita tidak bisa melakukannya, maka lakukan semampunya. Artinya begini, kalau sujud itu fardu harus menempel 7 anggota badan, kalau tidak bisa 7-7-nya boleh dilakukan separuhnya. Tapi 7-nya diusahakan. Misalkan tarangnya bisa nempel sama hidungnya, tangan bisa, kaki nggak bisa, kakinya angkat. Kalau ini mau kondisinya kalau. Ataupun misalkan kakinya bisa nempel, tarangnya bisa, tapi tuur tidak bisa, tuurnya diangkat. Jadi gitu tak. Itu namanya kaidah. Kalau suatu fardu itu tidak bisa dilakukan, maka ambillah sebagian yang bisa dia mampu lakukan, yang tidak usah. Contoh wudu. Ya, kita wudu, kebetulan lagi pakai perban karena jatuh misalkan. Maka sebisa mungkin wudu seperti biasa, pas bagian yang kena luka itu diusap saja. Orang pakai gips nih, pakai perban. Wudu, yang lainnya biasa wudu, biasa lakukan gitu. Kaki lakukan. Nah, pas bagian tangan begini. Atau ada plester hensaplas gede karena kita luka gitu. Maka pas bagian itunya diusap saja. Yang sepatu boot juga kan kalau itu mah beda lagi hukumnya. Itu hukumnya hukum apa? Hukum mastur khuffi kalau itu. Ada keterangan khusus tentang itu bahwa ada keringanan kalau orang pakai sepatu, pakai kaos kaki atau pakai yang sejenisnya. Di saat dia memasukkan dalam keadaan suci, ketika wudu dia boleh mengusapnya saja. Tapi ini mah lain bab ketika orang sakit harus diperban misalkan tombol segini atau kepalanya bocor, maka itu cukup diusap bagian kepalanya saja. Ya.
kaidahnya adalah ibadah fardu manakala tidak bisa dilakukan sepenuhnya maka lakukan semampunya. Hadisnya adalah kata Rasulullah, apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak, tapi apa yang aku perintahkan lakukan semampunya. Jadi menjalankan perintah mah semampuna, tapi ninggalkeun maksiat kudu sabeakna. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.